Siapa yang tak kenal sosok Anies Rashid Baswedan, Airin Rahmidiani, dan Edi Rahmayadi? Ketiganya selalu menduduki peringkat pertama soal elektabilitas yang dirilis berbagai survei. Beberapa survei terakhir yang dirilis untuk Anies maju di Jakarta selalu yang tertinggi, bahkan jauh dibandingkan elektabilitas Ahok dan Ridwan Kamil. Artinya, dukungan masyarakat Jakarta sangat kuat alias masih ingin Anies kembali memimpin Jakarta. Menyambut hasil itu, PKS, Nasdem, PKB, dan PDIP sempat mengusulkan mengusung Anies. Tapi dinamisnya politik membuat PKB dan Nasdem berubah haluan. Tawaran politik dari Koalisi Indonesia Maju membuat kedua partai ini goyah. PDIP pun masih gamang. Artinya, jika tanpa koalisi, peluang Anies pun bisa kandas. Hal serupa terjadi untuk Pilkada Banten dan Sumatera Utara. Airin yang lebih dikenal masyarakat Banten pun tak berdaya meski memiliki elektabilitas tinggi. Sama halnya dengan Edi Rahmayadi, kalah bersaing dari Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo soal dukungan partai. Rekomendasi partai politik memang menjadi kunci utama para tokoh untuk bisa maju di Pilkada tahun ini. Elektabilitas tinggi bukan jaminan bisa menjadi pemimpin. Fenomena apa sebenarnya yang membuat para tokoh-tokoh yang punya elektabilitas tinggi tapi belum tentu bisa maju di pilkada di daerahnya masing-masing? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Ahmad Khairul Umam selaku analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas Umam. Lalu ada Bang Henry Satrio selaku founder dari lembaga survei Kedai Kopi. Selamat pagi, Bang Henry. Selamat pagi. Bang Henry, Pagi. ini sempat disinggung waktu itu sebenarnya sama Bang Henry ya. Ya. Dalam dialog kita sebelumnya, ini Bang Henry bilang ini ada demokrasi siasat dari partai politik yang menyebabkan para tokoh ini tidak bisa serta-merta langsung maju meskipun elektabilitasnya tinggi. Artinya apakah memang di sini partai politik sebenarnya benar-benar mewakili suara dari masyarakat yang menggambarkan pilihan mereka terhadap tokoh-tokoh ini atau sebenarnya bagaimana sih Bang Henry? Ya enggak lah, namanya juga demokrasi siasat itu nanti bisa jadi sesat dan ujungnya juga bisa jadi jahat tuh, kata Hensat ya. Jahatnya gimana? Jahatnya gimana? Nah, gini, ini kan Anies Baswedan, Airin, Edi Rahmayadi tinggi-tinggi. Ya. Penyebabnya mungkin beda-beda. Sampai hari ini mereka nggak dapat tiket lah ya. Anies Baswedan mungkin ada perhitungan 2029 nanti. Airin ini mungkin ada kaitannya dengan ambisi orang kuasa baru gitu ya. Gerindra sebagai penguasa baru kan mungkin ingin ngatur juga tuh. Tapi kemudian nampaknya Airin karena merasa dirinya sudah bagian dari KIM, merasa ingin memperluas lagi dukungan gitu. Maka kemudian sampai hari ini dia belum mengatakan akan berpasangan dengan siapa. Padahal Gerindra sudah menggebu-gebu nih mendorong Bang Andra Soni. Edi Rahmayadi pun begitu. Ada faktor Bobi Nasution di sana. Penyebabnya memang beda-beda. Tapi kan semuanya siasat politik yang intinya adalah si ini nggak usah maju, ini aja yang maju. Si ini nggak usah ditampilkan, ini aja yang ditampilkan. Tapi yang menarik, dari semua demokrasi siasat, minimal tadi yang kita sebutkan 3 itu, ada faktor yang menentukan, namanya PDI Perjuangan. Jadi kalau Edi Rahmayadi, kalau Edi Rahmayadi kemudian dapat golden ticket dari PDI Perjuangan yang bisa maju sendiri, yang kabarnya dengan Pak Nixon Nababan misalnya, nah itu dia bisa maju. Airin pun demikian. Kalau kemudian mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Golkar dan PDI Perjuangan, dia bisa maju juga. Mas Anies pun demikian. Kalau misalnya PKS masih stay dengan PKS atau misalnya dengan PKB, kemudian ada faktor PDI Perjuangan, itu juga bisa maju. Jadi ini menarik juga PDI Perjuangan. Tapi yang jelas selain itu, ada juga cerita lucu orang elektabilitas tinggi tapi nggak bisa maju di daerahnya. Siapa? Yang namanya Ridwan Kamil. Tinggi di Jawa Barat. Lo jangan di sini. Sana ke Jakarta sana. Sementara Ridwan Kamilnya, waduh, Jakmania semua bos di sana. Oh, tenang aja. Pokoknya kalau lo kalah, nanti saya siapkan nih. Misalnya begini nih, berandai-andai. Pokoknya maju aja. Kalau kalah, nanti saya siapkan tempat baru lah. Gitu. Insurance politiknya ada. Nah itulah. Jadi menurut saya ini agak mengenyampingkan suara rakyat juga. Gitu ya. Terus kemudian belum lagi yang level-level di kabupaten kota. Nah, apakah kemudian sebetulnya partai politik bisa bebas? Sebetulnya sih bebas-bebas saja. Gerindra misalnya, dia sudah oke dengan PKS di Banten. Kemudian oke dengan PKS juga di Sumatera Barat. Nah, Gerindra boleh
kok yang ini nggak boleh, gitu-gitu Oke. loh. Jadi memang ada perhitungan-perhitungan politik siasat yang demokrasi siasat yang kemudian memang membuat Gerindra ini ingin menjadi sosok yang mengatur. Ya, ya. Nah, tapi ternyata Gerindra tuh nggak punya kekuatan itu kalau ada Mas Kaisangnya. Oke. Kalau ada Mas Kaisangnya jadi PSI. Iya, iya. Di Jawa Tengah begitu kan? Aha. Cuma 2 kursi. Oke. Cuma bisa atur. Nah, inilah demokrasi siasat. Tolong kita yang rakyat minggir dulu gitu ya. Kita akan nentukan nih menu yang di tengah Sajikan. meja nih apa, yang disajikan apa, baru silakan boleh Oke, dipilih. Mas Umam berarti mendingan nggak ada pilkada serentak kalau yang menentukan partai politik, pemilihnya aja hanya sebagai penonton begitu. Menu apa yang disajikan ya itu mau nggak mau harus diterima dong. Iya, memang itu realitas politik ya, dan memang dinamikanya cukup beragam. Tapi secara umum, memang dalam proses penentuan koalisi, penentuan pasangan calon dan juga wakilnya, seringkali memang variabel elektabilitas itu hanya variabel kecil. Dan dalam berbagai kesempatan yang sering menentukan adalah veto player dari sejumlah elemen kekuatan politik besar. Ya. Nah, maka kalau misal kemudian didetailkan elektabilitas, kemudian jaringan partai, jaringan non-partai, ideologi, logistik, dan sebagainya, itu menjadi satu paket. Dan dalam konteks penentuan koalisi, veto player dalam konteks ini elit dari partai politik memegang peran yang sangat sentral, sangat signifikan, dan seringkali kemudian bisa mengesampingkan faktor-faktor elektabilitas itu. Nah, tetapi yang kemudian menjadi concern kita adalah ketika ada kecenderungan untuk mendominasi, untuk mengkooptasi, tentu motifnya adalah memastikan kemenangan. Ya. Karena kalau misal kita runut ya dari tren hadirnya fenomena kotak kosong di pilkada di Indonesia, praktis dari 53 fenomena kotak kosong yang kalah hanya 1. Artinya dengan tingkat rata-rata potensi kemenangan itu 98% lebih. Artinya kalau misal kemudian itu dilakukan, maka kemudian ini ada semacam kong kali kong, ada semacam upaya untuk ya memastikan, tetapi dalam konteks yang sangat-sangat menjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi serius. Apakah kemudian ini nanti akan tentu di satu sisi pilihan masyarakat semakin terbatas. Ya. Kemudian di saat yang sama tentu kita tidak berharap ada politik dagang sapi yang justru lagi-lagi mengorbankan kepentingan masyarakat dan juga aspirasinya. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi betul, dan kita berharap ya ini wake up call ya bagi calon penguasa baru, supaya kemudian juga dalam konteks pertarungan ya memastikan kemenangan, tetapi di saat yang sama ruang demokrasi juga harus dijaga. Karena kalau misal tidak dijaga, itu bisa menghadirkan rekonsolidasi kekuatan yang justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Dan itu tidak baik, karena check and balances bisa hilang, kemudian mekanisme-mekanisme yang diharapkan bisa menghadirkan good governance juga bisa terabaikan. Dan impact-nya bisa kemana-mana. Bagaimana dengan pernyataan yang menunjukkan kan masih ada jalur independen, kalau nggak puas sama parpol ya jalur independen aja. Iya, memang problemnya kalau misal kemudian kita cek sekali lagi di mekanisme pencalonan independen di undang-undang pilkada ya terutama ya. Memang ada persyaratan yang tidak mudah. Ini kan konteksnya kan mencoba untuk menghadirkan peran partai politik dalam proses rekrutmen, kaderisasi yang intens gitu. Meskipun ternyata partai politik sendiri juga tidak memainkan itu secara optimal, secara signifikan. Akhirnya asal comot. Nah, kalau di mekanisme itu, misalnya itu kan ada gradasi jumlah yang harus ditunjukkan ya sebagai bentuk dukungan. Gradasi berapa persen, misalnya dengan DPT sekitar 2 juta gitu, itu dibutuhkan sekitar berapa persen. Kalau misal seperti Jakarta, dari 6 sampai sekitar 11 juta DPT, itu dibutuhkan 7,5%. 7,5% dari jumlah total DPT di Indonesia sekitar 6 juta, 7 juta. Itu angka yang sangat luar biasa. Maka memang itu diantisipasi untuk proses verifikasinya dilakukan di awal. Maka pendaftaran seperti di Jakarta kemarin itu kan tenggatnya di awal atau tengah ya bulan Agustus. Dan itu tidak mudah. Nah, yang kemudian perlu diantisipasi adalah menjadi bagian dari evaluasi. Kalau misal memang proses verifikasi dilakukan, dibutuhkan,
tetapi tetap dibuka ruang harusnya untuk mengantisipasi situasi deadlock dalam konteks pembentukan koalisi seperti ini. Nah, kalau misal kemudian, kalau misal kemudian seperti Mas Anies, yang harusnya misalnya ya, kita nggak tahu perkembangannya. Kalau misal kemudian akhirnya kemudian dia di fait accompli untuk kemudian tidak maju misal dalam pilkada, tidak dapat tiket dari partai-partai yang lain, maka kemudian potensi atau ruang bagi dia untuk maju secara independen harusnya dibuka. Bukan hanya Jakarta, di daerah-daerah yang lain juga sama. Nah, tetapi kemudian mekanisme timeline dan sebagainya itu tidak mengatur itu. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran berharga untuk rumusan amandemen undang-undang atau barangkali di teknis PKPU di pilkada yang akan datang. Harus ada evaluasi dan perubahan mungkin begitu ya. Mas Hensa tadi mengatakan bahwa PDIP ini juga bisa menjadi kunci begitu di beberapa daerah di Sumut, kemudian juga di Banten. Tapi apa yang Anda melihat saat ini dengan partai politik lainnya? Apakah lebih tergiur untuk bergabung dengan pemerintahan baru sehingga rasanya hanya PDIP yang dianggap bisa menjadi kunci begitu? Ya, memang bergabung dengan kekuasaan itu kan menggiurkan ya. Desas-desus di Jakarta tentang tawaran untuk PKS di situ, ya sudah merebak kemana-mana. Akan diberikan ruang sebagai wakil gubernur Jakarta, kemudian mendapatkan benefit lain, benefitnya kita sampaikan. Nah, itu memang pasti menggiurkan buat partai politik. Dan nampaknya juga nggak terlalu peduli dengan siapa yang berkuasa. Yang paling penting adalah kami mendapatkan keuntungan dari itu semua. Nah, menariknya lagi kalau tadi bicara tentang independen, ini sih sebetulnya nanti bisa jadi pembelajaran ya ke depan. Para calon-calon yang memang merasa punya elektabilitas tinggi dan popularitas tinggi harus ikut caranya Pak Ahok waktu itu. Maju aja dulu melewat independen gitu ya, sambil mengikuti proses di partai politik, walaupun memang bisa ya, berarti begitu ya, bisa juga, walaupun memang proses independen ini tidak mungkin lepas dari unsur-unsur politik juga gitu kan. Nah, lantas kemudian apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti sekarang pada saat justru orang-orang yang populer itu tidak bisa maju. Nah, memang akhirnya rakyat akan konsolidasi sendiri, misalnya di Jakarta. Kalau ternyata memang akan ada kota kosong di sana. Jangan-jangan si kota kosong ini bisa akan didukung oleh Jakmania misalnya, terus kemudian juga pendukungnya PDI Perjuangan misalnya, dan kemudian juga bisa menang akhirnya. Walaupun memenangkan kota kosong juga nggak mudah, karena dia nggak bisa bersosialisasi, dia nggak bisa ngasih tahu visi misinya apa. Tapi lah itu yang akan terjadi. Dan kemudian satu lagi sebetulnya mengkhawatirkan adalah fenomena beli partai, beli kursi partai. Saya maju gitu ya, kemudian Alfat maju gitu, Ratih maju, supaya Ratih, saya dan Alfat nggak maju tuh, Mas Umam beli partai. Udah semuanya partainya ke saya aja deh. Pokoknya saya jamin semuanya beres, nanti kita bangun daerah ini bersama-sama ya, kita gitu kira-kira. Daerah mana yang kayak begitu? Ya nanti kita lihat aja situasinya. Tapi kan dari awal saya sudah memprediksi bakal banyak kota kosong tuh, karena memang ada aturan yang lolos DPR kalau mau maju harus mundur. Yang kayak gini langsung berani terang-terangan tuh cuma Airin. Suara banyak di Banten, terbesar. Saya demi Banten, saya mengundurkan diri. Saya akan maju memimpin Banten. Tiba-tiba dicegah ya, sampai hari ini kan kita nggak tahu dia bisa maju apa enggak. Tapi yang jelas adalah mungkin pada saat itu Airin berpikir bahwa dia adalah part dari Kim, pernah di-endorse langsung oleh Pak Prabowo, harusnya dia punya kebebasan juga untuk mengatur strategi supaya dia menang. Dan akhirnya mungkin waktu itu juga dia pikirkan bahwa Kim pasti sama dia, karena dia adalah ketua tim pemenangan di Banten waktu itu. Tapi ternyata skenario beda, ada yang ngomel juga. Kok begitu caranya gitu kan? Nah, ini kan politik-politik yang sama sekali tidak disangka oleh banyak kandidat yang memang suaranya tinggi. Misalnya sekarang kita not to mention di Jawa Tengah misalnya, atau di Jawa Barat, atau yang paling seru lagi mungkin Jawa Timur, pertarungan antara Menteri Sosial kan, antara mantan Menteri Sosial. Nah, emang bakal rame kira-kira itu. Ya, tapi ramenya nggak ngelibatin rakyat, Bos. Itu tadi, tidak melibatkan rakyat, kemungkinan ada kota kosong juga. Sebenarnya apa sih kemudian dampaknya jika kemudian nanti kota kosong yang menang begitu, kota kosong yang terpilih misalnya? Nanti kita bahas saja dah. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi?